Juventus terus mengikuti remaja AC Milan yang mengesankan. Francisco Camarda tetap menjadi pemain termuda yang pernah bermain untuk AC Milan, dan pemain muda ini diperkirakan akan menjadi legenda dalam permainan tersebut. Dia melakukan debut untuk Milan pada usia 15 tahun dan terus berkembang dengan baik di klub yang menarik perhatian Juventus. Bianconeri memiliki kecenderungan untuk mendapatkan talenta-talenta terbaik Italia dan selalu siap memburu para pemain tersebut. Artinya, Milan harus mewaspadai Camarda, karena Juventus berpotensi memboyongnya ke Turin. Sebuah laporan di Tutto Juve mengungkapkan bahwa Cristiano Giuntoli tetap tertarik pada pemain berusia 16 tahun itu dan sedang mencari cara untuk merekrutnya dari Milan. Juve, sebagai klub terbesar di negaranya, telah fokus untuk merekrut talenta-talenta muda terbaik dalam beberapa musim terakhir, membuat kepindahan ke Camarda adalah sesuatu yang kemungkinan besar akan mereka coba. Meski demikian, Milan sadar akan taktik Juventus dan bertekad mempertahankannya. Mereka akan melakukan segala daya mereka untuk memastikan bahwa dia tetap bersama mereka untuk jangka panjang. Camarda adalah talenta generasi, dan kita harus mengawasinya jika dia sampai pada titik di mana dia ingin meninggalkan Milan. Namun, kami memiliki bakat yang perlu kami pelihara, dan mungkin ada Camarda yang muncul di tim muda kami saat ini. Bayer Leverkusen bisa merusak rencana Juventus untuk bek Serie A. Riccardo Calafiori adalah salah satu bek muda terbaik di Serie A dan menarik perhatian Juventus. Dia adalah salah satu pemain yang dikembangkan Thiago Motta di Bologna, dan dia diperkirakan akan melakukan lompatan ke klub yang lebih besar di musim-musim mendatang. Juventus terkesan dengan penampilan Calafiori musim ini dan ingin menambahkannya ke skuad mereka di musim panas. Mereka sadar bahwa ia akan membutuhkan biaya yang mahal untuk direkrut, namun ada juga kemungkinan bahwa ia akan meninggalkan Serie A sepenuhnya. Menurut laporan Football Italia, Calafiori kini diincar oleh Bayer Leverkusen asuhan Xabi Alonso yang baru saja menjuarai Bundesliga. Alonso akan tetap bersama klub selama 1 musim lagi, dan Bayer Leverkusen siap memberinya dukungan penuh untuk memperkuat skuadnya. Calafiori menjadi salah satu targetnya, mengingat performanya yang luar biasa di Serie A. Juventus kini menghadapi tantangan yang lebih berat dalam meyakinkan Calafiori untuk bergabung dengan mereka daripada Leverkusen, karena klub Jerman tersebut merupakan pilihan yang menarik bagi para profesional muda. Ketertarikan Leverkusen menunjukkan bahwa Calafiori adalah pemain yang harus kami lakukan sebaik mungkin untuk masuk ke grup kami. Juventus ingin merekrut 2 pemain Monza di musim panas. Michele Di Gregorio adalah pemain Monza yang tampaknya paling ingin direkrut oleh Juventus, karena ia terus bersinar untuk klubnya saat ini. Sang penjaga gawang dianggap sebagai kiper pilihan pertama berikutnya di Allianz Stadium, dan beberapa laporan mengklaim Juventus telah memberitahu Monza tentang niat mereka. Namun, dia bukan satu-satunya pemain di klub Brianza yang diminati Juventus dan mereka bisa saja mendatangkan 2 pemain dari Monza di musim panas. Laporan di Tutto Mercato Web mengklaim bahwa Juventus juga serius dengan ketertarikannya terhadap Andrea Colpani dan siap memasukkannya ke dalam skuad mereka. Bianconeri juga telah mengadakan pembicaraan dengan Monza tentang dia dan akan mengambil langkah jika mereka mampu memenuhi kedua kesepakatan tersebut pada saat yang bersamaan. Colpani telah menjadi salah satu gelandang terbaik di liga, dan kami telah memantaunya sejak musim lalu. Pada usia 24, dia adalah profil sempurna yang kami butuhkan dan akan mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan lebih jauh lagi dalam beberapa kampanye berikutnya. Namun, dia mungkin lebih mahal daripada Di Gregorio, yang akan membuat penandatanganan kedua pemain di jendela transfer yang sama menjadi sangat sulit. Dalam beberapa pertandingan ke depan, kami akan memperhatikan pemain dan target kami yang lain sebelum memutuskan siapa yang akan ditambahkan ke skuad kami. Milan akan habis-habisan lawan Juventus. AC Milan bertekad mengalahkan Juventus demi finish kedua. Pelatih Milan Stefano Pioli mengatakan, timnya akan memberikan segalanya demi kemenangan. Milan akan menantang Juventus di Allianz Stadium pada Sabtu, 27/4 malam WIB. Rossoneri mendekati pertandingan dengan gagal memenangi 4 pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Milan menderita 3 kekalahan, termasuk kekalahan di derby yang memastikan Inter Milan mengunci Scudetto. Dengan demikian, Milan tinggal fokus mengamankan predikat runner-up. Sampai Giornata 33, Rafael Leao DKK menghuni peringkat kedua klasemen dengan perolehan 69 poin, unggul 5 poin dari Juventus. 3 posisi Milan belum aman karena Liga Italia masih menyisakan 5 pertandingan dengan pertaruhan 15 poin.
Sementara itu Juventus juga sedang kurang sip setelah gagal memenangi 3 pertandingan domestik terakhirnya. Yang paling aktual, Bianconeri menyerah 1-2 dari Lazio meski hasil itu sudah cukup meloloskan mereka ke final Coppa Italia dengan agregat 3-2. Pioli mengakui bahwa AC Milan sedang mengalami masa sulit. Meski begitu, Milan mau secepatnya bangkit lagi demi menjaga posisinya dengan menyapu bersih sisa musim ini. Sepenuhnya harus seperti ini, juga sangat disayangkan karena hasil-hasil negatif belakangan ini. Fokusnya sekarang harus pada finish kedua. Sejauh ini merupakan 10 hari yang sulit, ungkap Pioli dikutip Football Italia. Mudah saja, dalam arti karena kami tidak bisa menghentikan kekecewaan yang kami alami dan yang kami berikan kepada fans kami. Jadi pastinya kami harus memiliki gairah untuk melakukan penebusan, untuk tetap solid, dan gairah untuk memenangi pertandingan sampai akhir musim. Kami menderita dari situasi-situasi itu, tapi kami punya kewajiban untuk bangkit lagi. Kami harus berjuang, memberi segalanya seolah-olah ini adalah laga terakhir kami, harus fokus, berdeterminasi. Kami ingin menjaga posisi kedua, cetus Pioli jelang Juventus vs AC Milan. Kejutan Federico Chiesa transfer ke Roma. Gagal dalam upaya awal mereka untuk memperpanjang kontrak Wojciech Szczesny dan mengurangi gajinya. Penjaga gawang Polandia saat ini mendapat gaji 6,5 juta euro per musim, dan Bianconeri sedang merestrukturisasi anggaran gaji mereka. Untuk mencapai hal ini, mereka perlu menurunkan gaji para penerima gaji tertinggi. Tujuan mereka adalah memperpanjang kontrak Szczesny setelah tahun 2025 tetapi dengan pengurangan gaji. Menurut laporan Tuttomercato.web, Kamis tanggal 25 April tahun 2024 Juventus menawarinya kontrak hingga 2026 senilai 4 juta euro per musim. Namun, mantan kiper Arsenal itu menolak tawaran tersebut dan tidak tertarik dengan pengurangan gaji yang signifikan saat ini. Ini merupakan ringkasan bagi Juventus, namun masih ada waktu untuk mencapai kesepakatan. Laporan tersebut menambahkan bahwa jika Szczesny terus memberikan penampilan luar biasa sebagai penjaga gawang mereka, Juventus masih bisa memperpanjang kontraknya tanpa mengurangi gajinya. Kata Juve FC, Szczesny telah menjadi salah satu pemain terbaik kami, dan mudah untuk memutuskan mempertahankannya untuk saat ini. Kami bisa merekrut kiper muda di musim panas untuk bergantian dan membiarkan Szczesny menyelesaikan kontraknya. Dengan cara ini, kita akan memiliki pengganti yang menunggu di sayap untuk mengambil alih tempatnya di tim. Juventus terbuka untuk menjual Chiesa ke rival mereka tetapi harganya tidak murah. Masa depan Federico Chiesa di Juventus terus menjadi spekulasi, terutama setelah dikaitkan dengan AS Roma baru-baru ini. Sang penyerang menjadi salah satu pemain yang mungkin akan meninggalkan Juventus jika Max Allegri tetap menjadi manajer klub. Meskipun Juve mengira sebagai pemain penting, kontraknya akan berakhir pada akhir musim depan. Membuat mereka berisiko kehilangan dia secara gratis pada tahun 2025. Juventus akan berusaha mengamankannya dengan kontrak baru. Tetapi jika mereka tidak dapat mencapai kesepakatan, Chiesa akan meninggalkan Stadion Allianz. Kepindahannya ke Roma mungkin menarik baginya, terutama karena ia pernah bekerja dengan Daniele De Rossi selama Euro 2020. Menurut laporan Tuttomercato.web, Juventus terbuka untuk melepasnya dan tidak keberatan menjualnya ke Roma. Namun, laporan tersebut mengklaim bahwa Roma tidak akan menerima diskon apapun. Harus memenuhi harga yang diminta Juventus untuk mendapatkan tanda tangannya. Kata Juve FC, Chiesa telah menjadi pemain yang luar biasa bagi kami, namun tampaknya masa kerjanya di buku kami akan segera berakhir. Penyerang akan bekerja dengan baik di klub lain. Jika kami manajer mengganti kami dengan pelatih yang lebih ofensif, dia bisa bertahan. Namun, jika kami menjualnya, kami harus berbisnis dengan tim yang menawarkan uang terbaik untuk tanda tangan.